Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana nih, ada kendala nggak nih dari sinyalnya dari saya atau dari kakaknya? Atau dari segi kamera gitu? Enggak Kak, aman sih. Aman ya. Semoga nanti selama sesi konseling berlangsung, sinyal kita aman, lancar ya sampai sesi konseling berakhir. Oke, saya akan mulai ya. Sebelumnya kita mungkin mulai perkenalan dulu, biar lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Cinta Kintarani, selaku konselor kakak pada kesempatan konseling hari ini. Salam kenal ya kak. Iya, salam kenal. Ya, kakak bisa panggil saya Cici atau Kak Cinta atau apapun kak, biar kakaknya ngerasa nyaman. Kalau kakak, boleh saya panggil apa ya? Halo Kak, perkenalkan saya Alifa Faradila. Kakak bisa panggil saya Alifa aja. Oke, berarti saya panggil Kak Alifa ya. Keberatan nggak kakak dipanggil begini? Enggak sih. Oke. Baik, Kak Alifa, gimana nih kabarnya hari ini? Senang banget nih bisa bertemu sama Kak Alifa, walaupun hanya bisa bertemu melalui media online ya. Salah satunya yang kita pakai Zoom ini. Ya, Alhamdulillah kabar saya baik. Senang juga bisa bertemu kakak di Zoom ini. Ya, kalau boleh tahu, kakak nih kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Saya sibuk kuliah aja sih Kak, terus juga sibuk ngerjain tugas akhir. Kan soalnya akhir semester ya. Iya, iya. Lagi banyak banget ya tugasnya, sibuk banget nih berarti. Oke, Kak Alifa, pertama-tama saya di sini mau memberitahu dulu ya, kalau pada sesi ini jangan takut untuk sharing-sharing apa yang sedang dirasakan, karena semua informasi yang akan kakak bagikan pada sesi konseling hari ini akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin kakak ya. Baik Kak. Oke, jadi saya mau tanya dulu nih untuk Kak Alifa, apakah udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya saya sudah pernah, tapi melalui chat aja. Saya merasa nggak bisa menyalurkan perasaan saya dengan baik sih Kak. Jadi hasilnya kayak kurang memuaskan gitu. Oke, berarti kakak nih tipe orang yang suka ngobrol langsung gitu ya? Iya bener Kak, saya lebih suka ngobrol langsung kayak tatap muka gini. Oke, kalau gitu walaupun hanya melalui chat, kemungkinan kakak tuh udah tahu ya apa itu sesi konseling, tahapan-tahapan dari konseling. Lalu, apakah Kak Alifa pada sesi konseling yang dihitung konseling kedua nih hari ini akan membahas masalah yang sama untuk sesi konseling hari ini? Kayaknya mirip sih Kak, cuma kayak kali ini masalahnya agak sedikit rumit karena aku melakukan sesi konseling waktu itu pada saat sekolah, waktu SMA. Oh, waktu SMA ya. Makasih ya Kak udah sharing sedikit tentang pengalaman konselingnya. Kalau gitu saya boleh tahu nggak nih yang sedang dirasakan hari ini tuh saat kita bertemu via daring ini, gimana sih perasaan Kakak itu, keadaan perasaannya saat ini? Untuk saat ini perasaan saya udah lebih tenang karena tahu akan melakukan konseling. Tapi semalam saya nggak berhenti nangis Kak karena lagi banyak beban pikiran juga dan itu sering banget terjadi di malam hari. Sebenarnya agak saya nggak merasa sedih sampai sore, dari pagi sampai sore gitu. Oke. Berarti yang sedang Kakak rasakan tuh seperti perasaan overthinking ya, betul? Tuh, Oke, sebelumnya Kak Alifa, saya izin menjelaskan sedikit ya. Setiap individu tentunya pernah merasakan overthinking, dan hal yang lumrah biasanya terjadi pada malam hari, karena tidak adanya aktivitas yang dilakukan sebelum tidur. Maka terjadilah perasaan overthinking. Overthinking atau berpikir berlebihan adalah suatu kondisi ketika seorang terus-menerus merenung atau memikirkan suatu hal. Nah, sering banget nih kejadian tuh jadi berlarut-larut, terus jadi menimbulkan kecemasan atau kebingungan yang seharusnya nggak perlu. Biasanya ini tuh melibatkan analisis berulang-ulang terhadap suatu masalah atau kejadian. Bahkan setelah keputusan sudah dibuat atau situasi sudah berlalu, yang dimana biasanya kejadian-kejadian di masa lampau akan kembali terpikirkan atau yang bisa disebut flashback. Tapi
Dalam konteks kakak ini, kemungkinan ada masalah yang belum terselesaikan. Boleh kak cerita sedikit supaya saya tahu apa yang sedang dialami kakak akhir-akhir ini sehingga membuat kakak ini berpikir untuk mengikuti e-counseling hari ini? Boleh Kak, saya izin bercerita ya. Jadi gini, saya mau cerita tentang hubungan saya dengan pacar saya. Belakangan ini saya merasa banyak berpikir berlebihan tentang hubungan kami. Eh, Kira-kira ini tuh apa sih yang membuat kakak ngerasa kayak gini? Jadi akhir-akhir ini saya merasa komunikasi kami berdua jadi sangat kurang. Hmm. Kami berdua sibuk dengan kuliah dan kegiatan masing-masing. Kebetulan pasangan saya juga punya kerja sambilan, jadi seringkali tidak ada waktu untuk kita buat ngobrol berdua kalau ada masalah. Tuh. Saya juga merasa eh, tidak terlalu terbuka atau malah biasanya seperti kabur dan masalah terus datang-datang seperti tidak terjadi apa-apa dan itu bikin saya jadi khawatir dan berpikir terlalu banyak Baik. tentang pacar saya. Baik, saya paham. Sekarang saya ingin tanya dulu, boleh nggak nih, yang kakak pikirkan atau khawatirkan saat komunikasi kakak dengan pasangan kakak itu nggak ada atau berkurang tuh gimana sih? Jadi saya tuh sering mikir aja sih kayak dia ini tuh masih peduli nggak sih sama saya? Kenapa ya dia nggak mau nyelesain masalahnya dari hati ke hati gitu? Terus juga saya mikir apa sih yang salah dari hubungan saya sama dia? Pokoknya saya jadi menganalisis setiap hari hal-hal kecil gitu Kak, kayak pesan yang belum dibalas atau perubahan sikapnya. Pikiran-pikiran kayak gitu pasti bikin capek banget ya kak. Kayaknya kakak merasa tidak mendapatkan kepastian atau mungkin jalan keluar dan itu bikin kakak terus berpikir tentang apa yang mungkin terjadi. Sebelumnya kakak pernah nggak bicara langsung sama pasangan kakak mengenai perasaan dan kekhawatiran kakak? Pernah sih Kak, sesekali, tapi biasanya percakapan kita tuh berakhir dengan kebingungan, kayak pasangan saya tuh seringkali bilang kalau dia tuh sibuk, terus capek, dan juga bilang saya ini berlebihan. Jadi saya merasa kayak nggak bisa bener-bener ngungkapin apa yang saya rasain aja sih, Kak. Oke, saya paham banget nih gimana situasi kayak gini. Itu pasti bikin ngerasa, membuat kakak tuh ngerasa terjebak banget kan. Ketika Mm. kita merasa nggak didengerin atau nggak dipahamin, perasaan seperti itu pasti akan menimbulkan overthinking. Kakak pernah nggak ngerasa kesulitan untuk mengekspresikan kebutuhan kakak atau berharap pasangan kakak lebih terbuka mengenai masalah yang ada? Iya, Kak, saya jadi merasa begitu. Sebenarnya saya cuma mau komunikasi lebih baik aja sih sama dia. Tapi takut kalau nantinya saya terlalu maksain atau takut dia ngerasa saya tuh nuntut lebih banyak lebih banyak gitu, tapi sebenarnya saya juga merasa sangat sendiri gitu ketika tidak ada yang komunikasi lebih jelas gitu di antara kami berdua. Oke, saya paham banget, Kak. Saya rasa hal ini memang bisa sangat berat untuk Kakak, terutama ketika kita takut untuk mengungkapkan kebutuhan kita, karena khawatir akan reaksi pasangan kita. Namun, penting banget buat diingat juga kalau hubungan yang sehat perlu adanya komunikasi yang baik, jujur, dan juga terbuka. Mungkin kita bisa coba untuk memikirkan cara yang lebih efektif untuk mengungkapkan perasaan kita ya, Kak. Gimana menurut kakak jika kakak mulai bicara tentang apa yang kakak rasain tanpa menyalahkan atau menuntut? Hmm, saya paham, Kak. Jadi maksudnya saya harus lebih fokus ke apa yang saya rasakan ya tanpa menyudutkan dia sedikit pun gitu. Iya kak, betul banget. Kalau gitu saya boleh tahu nggak, sebelumnya kakak tuh kalau misalkan lagi ada masalah sama pasangan itu bilangnya gimana ke pasangan kakak?
Saya sih beberapa hari lalu bilangnya kayak, kenapa sih malah diemin balik? Kan kamu yang salah, harusnya kamu jangan nyakitin perasaan aku kalau ngomong. Waktu itu saya juga lagi merasa tersinggung sih sama omongannya. Oke, kalau gitu menurut saya pribadi sih kayaknya kurang tepat Kak bilang kayak gitu. Gimana kalau kita ganti kata-katanya tuh jadi kayak aku lagi ngerasa cemas nih dan kurang dihargai kalau kita nggak komunikasi kayak biasanya. Maaf ya, tadi aku diemin sebentar karena lagi nggak enak perasaannya. Boleh kita omongin nggak masing-masing apa yang kita rasain sekarang. Jadi dengan kata-kata seperti ini bisa membuka percakapan yang positif tanpa ada menyudutkan pihak lainnya ya, memberi ruang bagi pasangan untuk membagi perspektifnya juga. Karena kadang masalah komunikasi dalam hubungan bisa aja dipicu oleh kesibukan atau stres yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Ada kemungkinan juga tuh pasangan kakak mungkin lagi capek sama kesibukannya, sehingga menimbulkan kata-kata yang gak sepantasnya diomongin ke kakak. Dan kita mungkin sebagai wanita yang sedang sensitif sehingga mudah merasa tersinggung. Maka dari itu timbullah kesalahpahaman karena tidak diluruskannya masalah secepat mungkin. Bener Kak, masuk akal sih dan jadi lebih fokus pada perasaan saya sendiri dan bagaimana itu mempengaruhi saya juga. eh bukan bukan langsung menyalahkan dia juga sih Kak. Terima kasih ya Kak, saran Kakak membantu saya banget. Tapi gimana kalau dia tetap merasa saya berlebihan dan tidak mengubah apa-apa? Pertanyaan bagus banget nih Kak. Kalau dia tetap ngerasa begitu, Kakak bisa mulai mengeksplorasi apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hubungan kalian. Apakah Kakak merasa dihargai? Seperti itu, Kak. Jadi, kadang hubungan butuh waktu dan ruang untuk berkembang. Mungkin Kakak perlu memberi diri Kakak sedikit waktu untuk memahami apa yang benar-benar Kakak butuhkan, serta apakah pasangan Kakak mampu memenuhi itu. Sering banget nih soalnya komunikasi yang terbuka akan membantu kita melihat solusi bersama. Meskipun itu akan memakan banyak waktu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Saya rasa saya perlu lebih sabar dan mencoba berbicara lebih terbuka lagi. Saya juga akan berusaha mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan. Semoga ini bisa membantu. Alhamdulillah ya Kak, itu langkah yang baik banget sih Kak untuk kedepannya. Proses ini tuh emang perlu banyak banget waktu dan penting untuk Kakak memberi ruang untuk belajar dan berkembang sama pasangan Kakak. Jangan ragu ya untuk balik lagi konseling sama saya jika Kakak merasa perlu bimbingan lebih lanjut. Kak Alifa udah melangkah dengan baik dan berani karena sudah membuka percakapan kali ini ya. Makasih ya, Kak. Saya merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya dan jadi tahu apa yang akan saya lakukan jika timbul masalah dengan pasangan saya lagi setelah sesi konseling ini. Baik Kak, senang banget nih bisa bantu Kakak kali ini. Semoga hubungan Kak Alifa dan pasangannya bisa jadi lebih baik ya. Saya rasa Amin. konseling kali ini sudah dapat diselesaikan ya, karena tadi kita sudah menemukan solusi bersama-sama atas permasalahan Kak Alifa. Saya sangat berharap solusi yang telah kita bahas tadi membantu perasaan Kak Alifa untuk kedepannya ya. Ya. Baik, karena sudah cukup, saya mohon maaf jika pada konseling tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali dan semoga sehat selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kak sudah mengikuti sesi konseling hari ini. Harapan saya semoga Kak Alifa tuh nggak kembali lagi ya, supaya Ya. kalau kembali tuh kan biasanya punya masalah ya ke sini. Jadi saya harap kakak Alifa tuh nggak kembali lagi karena masalah udah selesai. Saya tutup ya panggilan Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.